Indonesia advances to the final. The song Tanah Airku resounds, turning football into a soul-stirring prayer. Ketika peluit panjang akhirnya ditiup di tengah ketegangan adu penalti melawan Thailand, dan skor akhir terpampang jelas di papan digital, satu hal menjadi nyata. Sejarah baru telah ditulis oleh Timnas Indonesia U23. Bukan sekadar kemenangan, ini adalah momen kebangkitan, saat harga diri bangsa kembali ditegakkan lewat semangat dan darah muda. Di Stadion Megah Gelora Bung Karno, pekikan Tanah Airku menggema bukan hanya dari pengeras suara, tapi dari dada jutaan rakyat Indonesia yang menyatu dalam haru dan bangga. Malam itu, Merah Putih berdiri gagah, memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia tak hanya hadir, tapi bangkit dan pantas diperhitungkan. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah cerita tentang kerja keras, mimpi yang dikejar tanpa kenal lelah, dan tekad yang tidak pernah padam. Tim muda ini datang tanpa banyak janji. Namun, mereka pulang membawa harapan. Dari laga awal yang penuh tekanan hingga detik-detik dramatis di semifinal, para pemain muda ini menunjukkan satu hal. Mereka bukan hanya bermain untuk menang, tapi untuk bangsa. Saat para pemain melingkar di tengah lapangan, mereka menatap ke arah supporter setia Timnas Indonesia. Mata para pemain sebagian berkaca-kaca, bahkan ada yang sampai menangis. Menghayati lagu Tanah Airku, lagu yang bukan sekadar nyanyian, tapi doa, janji, dan pengingat akan siapa mereka dan untuk siapa mereka berjuang. Di momen itu, waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi stadion, skor, atau sorakan. Yang tersisa hanyalah rasa, cinta tanah air yang begitu dalam, dan kebanggaan yang tak ternilai karena telah memberi segalanya untuk Merah Putih. Ada momen-momen dalam dunia olahraga yang tidak hanya menggetarkan stadion, tetapi juga mengguncang jiwa siapa saja yang menyaksikannya. Bukan karena gol indah atau drama di lapangan, melainkan karena getaran emosi kolektif yang menyatu, melampaui bahasa, budaya, bahkan kewarganegaraan. Salah satu momen itu terjadi di Indonesia, ketika pertandingan sepak bola menjadi lebih dari sekadar adu strategi dan kekuatan fisik. Ia berubah menjadi perayaan identitas, kebanggaan, dan cinta yang mendalam terhadap tanah air. Di tengah ribuan pasang mata yang memadati stadion, sorotan kamera sempat tertuju pada seorang wanita bertopi, berkulit pucat, dengan tatapan tajam. Ia tengah mengarahkan ponselnya ke arah para pemain yang sedang membentuk lingkaran. Wanita itu adalah jurnalis olahraga asal Prancis yang sebelumnya hanya berniat menulis laporan pertandingan. Namun siapa sangka, bukan taktik pelatih atau kehebatan pemain yang mengisi paragraf-paragrafnya malam itu, melainkan luapan emosi yang ia alami ketika lagu Tanah Airku menggema dari ribuan suara supporter Indonesia. Saat lagu itu mulai berkumandang, tidak ada teriakan, tidak ada gegap gempita, hanya lantunan syahdu penuh haru yang datang dari lubuk hati para supporter.
Dan di antara mereka, si jurnalis Prancis itu, yang kemudian diketahui bernama Émile Laurent, tertangkap kamera sedang menyeka air mata. Air mata itu bukan sekadar respon emosional spontan. Dalam tulisannya yang dimuat di L'Equipe, Émile mengaku bahwa momen itu telah mengubah pandangannya tentang sepak bola. Saya pernah meliput Piala Dunia, final Liga Champions, dan El Clasico, tulisnya. Namun saya belum pernah merasakan atmosfer sekuat ini. Saat lagu Tanah Airku dinyanyikan, saya tidak paham liriknya, tapi saya merasakan seluruh emosinya. Saya menangis. Sungguh, Indonesia membuat saya percaya pada keindahan sepak bola lagi. Pernyataan itu bukanlah pujian kosong. Bagi Émile dan juga banyak jurnalis asing lainnya, pengalaman di Stadion Indonesia adalah sesuatu yang autentik, tidak dibuat-buat, tidak dibumbui oleh marketing atau propaganda media. Ini adalah cinta yang murni, lahir dari rakyat untuk tanahnya, ditanamkan sejak kecil melalui cerita-cerita keluarga, upacara-upacara sekolah, dan tentu saja, sepak bola yang menjadi ruang pelampiasan emosi nasional. Beberapa jurnalis asing bahkan menyebut stadion itu sebagai katedral emosi, tempat di mana orang-orang tak hanya menonton, tapi juga beribadah dalam bentuk paling duniawi. Mereka berdiri bukan hanya untuk menyemangati pemain, tapi untuk merayakan eksistensi mereka sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, Indonesia. Dan tak hanya Émile, dalam tayangan ulang, terlihat beberapa kru televisi dari Korea Selatan, Jepang, hingga Thailand yang juga berdiri terdiam, sebagian menatap kosong, sebagian lagi memegang dada mereka sendiri. Seolah mereka merasakan denyut jantung dari bangsa yang begitu bangga, sekaligus begitu lembut dalam mengekspresikannya. Atmosfer seperti ini bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Ia hadir karena cinta yang tulus, karena rasa memiliki yang dalam terhadap negeri yang walaupun penuh tantangan, tetap dicintai tanpa syarat. Stadion bukan hanya lapangan hijau dengan garis putih dan tiang gawang. Ia adalah panggung tempat rakyat mengisahkan dirinya sendiri, lewat lagu, yel-yel, dan air mata yang tidak malu ditunjukkan. Mungkin di tempat lain, nasionalisme ditunjukkan dengan parade militer atau pidato-pidato panjang. Namun di Indonesia, ia menyelinap diam-diam melalui bait lagu Tanah Airku, yang dinyanyikan dengan suara bergetar dan diterima dengan hati yang terbuka, bahkan oleh mereka yang tak mengerti satu kata pun dari liriknya. Ketika seorang turis, penikmat sepak bola sejati, sudah kenyang dengan berbagai pertandingan di penjuru dunia, dari atmosfer mewah stadion Eropa hingga gegap gempita Amerika Selatan, ada satu hal yang tidak pernah mereka duga. Titik balik emosi mereka justru hadir saat menyaksikan sepak bola di Indonesia. Awalnya, mungkin mereka hanya ingin mencoba pengalaman baru, mencicipi atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Tapi begitu mereka duduk di tribun stadion, atau bahkan hanya menatap layar kaca dari hotel atau warung kopi di sudut jalan, segalanya berubah drastis. Saat lagu kebangsaan Indonesia mulai dikumandangkan, suasana yang tadinya biasa saja, tiba-tiba menjadi luar biasa. Sepak bola memang permainan global, namun malam itu, ia menjelma menjadi sebuah ritual lokal yang sakral, penuh makna, penuh rasa. Indonesia, dengan segala kekurangannya, ternyata masih menyimpan satu kekuatan yang sulit dijelaskan namun nyata terasa. Kemampuannya menyentuh hati tanpa perlu banyak kata. Bahkan, hati seorang bule yang datang dari negeri jauh, menyeberangi lautan dan benua hanya untuk bekerja, justru pulang membawa lebih dari sekadar laporan pertandingan. Ia membawa cerita tentang cinta, haru, dan air mata yang tak bisa dibendung. Semangat membara kembali membelah langit Jakarta ketika sorotan dunia tertuju ke ibu kota Indonesia. Laga yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Final Piala AFF U23 tahun 2025 mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Asia Tenggara, Indonesia melawan Vietnam. Pertandingan akbar ini akan digelar pada hari Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025 dan akan berlangsung di tempat yang menjadi saksi banyak sejarah besar, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan pasang mata akan tertuju ke satu titik. Bukan hanya dari tribun stadion yang dipenuhi oleh supporter setia, tetapi juga dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia lewat layar kaca.
Suasana diyakini akan sangat menggetarkan, mulai dari nyanyian lagu kebangsaan, koreografi penonton, hingga tensi panas pertandingan yang penuh gengsi dan harapan. Final ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah perjuangan terakhir para Garuda Muda untuk membawa pulang trofi bergengsi dan membanggakan merah putih. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan, karena setiap sorak, doa, dan semangat yang dikirimkan akan menjadi tenaga tambahan bagi para pemain di lapangan. Ayo, bersiaplah untuk menyaksikan sejarah baru yang sedang ditulis.